Ternyata mukjizat Nabi, kata Ibnu Qayyim, lebih dari 1000, Pak. Lebih dari 1000 mukjizat Nabi kita Muhammad. Kita paling tahunya Quran, membelah bulan, mungkin 1, 2, 3, 1000 lebih. Salah satunya di antaranya adalah Isra dan Mi'raj. Banyak orang nggak bayar zakat mal, karena udah kalau urusan duit udah miring udah, Pak. Makanya namanya mal. Mal itu artinya miring. Orang kalau udah dikasih duit miring dia. Nanti kalau saya ada rezeki, saya pengen haji. Udah sampai biayanya 69 juta belum daftar, Pak, dari 25. Nah, ini kan miring dia. Kalau udah punya duit tuh miring, Pak. Ini harta luar biasa godaannya. Tolong, kata Nabi, jangan pernah lupa doa. Minta 4. Di akhir sholat sebelum salam. Ini kalau Nabi kasih tahu tempatnya, Pak, itu berarti kalau dibaca pada saat itu dahsyat. Di akhir sholat sebelum salam, sholat wajib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumi yub'atsun. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Allah masih karuniakan nikmat pada kita bisa hadir di tempat yang sangat mulia ini untuk melakukan amal yang sangat mulia juga. Semoga apa yang kita lakukan Allah catat sebagai amal saleh dan kelak dapat memperberat timbangan amal baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam kita limpah curah pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan uswah hasanah kita. Nabi itu habis subuh tidak pernah beranjak dari tempat duduknya kecuali sudah minta 3 hal. Ilman nafi'an, ilmu yang manfaat, rizqan thayyiban, rizki yang baik, wa amalan mutaqabbal, amal yang diterima. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, tadi judulnya sudah dibacakan, macam azab kubur yang Nabi saksikan ketika Mi'raj ke langit. Kita akan baca 2 atau 3 hadis kalau cukup waktunya. Hadis pertama yang diriwayatkan oleh dari Al-Baihaqi an Rabi' bin Anas an Abil Aliyah an Abi Hurairah, semoga Allah meridhoinya, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram. Hadis ini diawali dengan sebuah ayat surat Al-Isra ayat 1. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya Nabi kita Muhammad pada satu malam minal masjidil haram. Ata bi farasin fahamila alaih. Nabi diberikan satu kendaraan yang kita sebut sering namanya buraq. Lebih kecil dari kuda, lebih besar dari keledai. Dimanapun dia letakkan matanya, sudah sampai di situ. Dan ini merupakan salah satu mukjizat Nabi Muhammad SAW. Tadi habis asar saya di Al-Ghotfan, materinya tentang mukjizat Nabi Muhammad. Ternyata mukjizat Nabi, kata Ibnu Qayyim, lebih dari 1000, Pak. Lebih dari 1000 mukjizat Nabi kita Muhammad. Kita paling tahunya Quran, membelah bulan, mungkin 1, 2, 3, 1000 lebih. Salah satunya di antaranya adalah Isra dan Mi'raj.
Nabi melihat, yang pertama Nabi lihat, ata ala qaumin tardahu ru'usahum bis-sakhri kullama radahat adat kama kanat la yaftar anhu syai' min dhalik. Nabi melihat ada orang dipecah-pecahkan kepalanya. Dulu kita pernah bahas hadis Samurah bin Jundub, 4 siksa kubur. Di sini agak banyak nih sekarang. Nah, yang satu ini hampir sama nih. Orang dipecah-pecahkan kepalanya. Nabi lihat di alam barzah, waktu Mi'raj itu siksa kubur, ada orang dipecah-pecahkan kepalanya. Setiap kepala itu pecah, kembali lagi seperti semula, dipecahkan lagi. Terus seperti itu. Setiap pecah balik lagi, dipecahkan lagi, balik lagi. Ya Jibril, man haula? Yang nemeni Nabi malaikat Jibril. Nabi bertanya, siapa itu Jibril? Ngeri sekali, palanya dipecah-pecahkan. Maka Jibril menjawab, haula'il ladzina yatathaqalu ru'usahum anis salah. Yaitu orang yang berat kepalanya untuk sujud sama Allah melaksanakan sholat. Terutama sholat subuh, Pak. Ini berat nih. Asqalus salah, sholat yang paling berat indal munafikin, bagi orang munafik, sholatul fajri wa sholatul isya, sholat subuh sama sholat isya. Makanya paling besar pahalanya. Subuh walaupun 2 rakaat pahalanya hebat sekali. 2 rakaatnya aja lebih mulia dari dunia dan seluruh isinya. Kemudian orang yang sholatnya sering lalai juga sholat asar. Karena ini nanggung, banyak orang bilang. Bahkan ada hadis mengatakan man taraka sholatal asri faqad habita amaluhu. Orang yang ninggalin sholat asar itu, pahala 1 harinya dikosongkan oleh Allah. Dihapus, nggak ada kebaikan hari itu. Dan orang banyak lalai nih. Jam-jam pulang kerja, jam-jam nanggung, lagi macet-macetnya. Hafizu ala salawat wa salatil wusta. Jaga salat-salat kalian, terutama salat pertengahan. Ulama mengatakan salat asar yang dimaksud. Walaupun pendapat lain salat subuh. Jadi orang yang berat salatnya, males salatnya, dan salat ini sekarang amal yang paling gampang ditinggalin. Banyak orang meninggalkan salat sekarang. Terutama anak-anak muda yang nongkrongnya bablas sampai malam. Nah, ini subuhnya berat ini. Kita aja kalau biasa tidur jam 10, sesekali tidur jam 11, Pak, bisa lewat subuh. Summa ata'ala qaumin, yang kedua, Nabi melihat satu kaum ala iqbalihim ruqa wa ala adbarihim ruqa yasrahuna kama tarasrahul an'am ad-dari waz-zakum wa radafu jahannam wa hijaratuha. Nabi melihat ada orang telanjang, hanya secari kertas menutupi kemaluan dan duburnya. Dan dia digembala oleh malaikat, bukan digembala makan rumput, tapi makan dori, zakum, dan kerikil jahannam. Laisa lahum ta'amun illa min dori. Ini makanan penghuni neraka. Inna syajarata zakum ta'amul athim. Zakum itu makanan yang terkutuk. Itu tumbuh di kerak neraka jahanam menjalar. Itu kalau dipotek ada getahnya, Pak. 1 tetes getahnya kalau dituangkan di laut di dunia ini, hancur kehidupan dunia ini. Itu dimakan itu. Dan kerikil-kerikil jahanam. Kita kalau baca surat Al-Fil, tarmihim bihijaratin min sijil, Allah melempar itu tentara-tentara yang mau menghancurkan Ka'bah, pasukannya Abraha itu, dari batu-batu kerikil dari neraka. Faja'alhum ka'asfin ma'kul. Itu kalau kena kulit ujung ini nggak bisa dimatikan, menjalar terus sampai habis. Itu orang makan itu, Pak. Na'udzubillah. Nabi lihat itu. Man haula'i ya Jibril? Siapa orang-orang itu ya Jibril? Sekelompok manusia. Haula'il ladzina la yu'addu as-sadaqatu amwalihim wa ma zalamahumullahu wa mallahu bidzallami lil 'abid. Dia adalah orang yang tidak bayar zakat mal. Seringnya bayar zakat mal, Pak. Zakat mal enggak bayar dia.
Banyak orang nggak bayar zakat mal karena udah kalau urusan duit udah miring udah Pak. Makanya namanya mal. Mal itu artinya miring. Orang kalau udah dikasih duit miring dia. Nanti kalau saya ada rezeki saya pengen haji. Udah sampai biayanya 69 juta belum daftar Pak dari 25. Nah, ini kan miring dia. Kalau udah punya duit tuh miring Pak. Ini harta luar biasa godaannya. Maka dinamakan harta itu mal. Orang yang punya 2, 3 atau 4 istri nggak bisa adil kata Nabi, mala syikuhu. Miring nanti jalannya, artinya stroke separuh. Nah ini mal ini bikin miring Pak. Ntar kalau ada rezeki sedekah, udah dipegang tuh duit, setan goda Pak. Sayang. Sedekah kan sedikit 700 kali lipat. Jadi nggak usah segitu sedekahnya. 5.000 cukup, 5.000 sedekah dia. Apalagi bayar zakat jamaah. Saya kemarin diundang salah satu perumahan. Itu kena gusur proyek becak kayu Pak. Itu masing-masing dapat 5 miliar. Saya rutin ngisi di masjid itu. Wah ini kalau ini bubar kita pengajian. Bingung mereka megang duit banyak. Pak Ustadz gimana bayar zakatnya ini? Karena harta itu sudah sampai nisab. Maka ternyata itu belum wajib zakat. Itu namanya al-mal al-mustafad. Uang yang dapat gusuran, dapat pesangon, dapat bonus. Itu kalau lebih dari 85 gram emas nggak wajib zakat. Hatta yahullu alaihil haul, sampai uang itu diem selama setahun. Dapat 5 miliar. Beliin rumah 4 miliar, sisa 1 miliar. Beliin mobil 0,5 miliar, sisa 500. Renov rumah 400, sisa 100. Nah 100 itu kalau sampai setahun, 100 itu yang dijakatin. Sedikit. Bahkan kalau dia mau ngakal-ngakalin, beliin aja rumah harga 5 miliar lagi nggak bayar zakat dia Pak. Ini kan banyak orang suka ngakal-ngakalin. Maka saya katakan nggak wajib Pak zakat kecuali nanti tahun depan masih sisa. Kalau mau aman udah banyakin wakaf sekarang. Kapan lagi megang duit 4 miliar? Wakafin tuh. Niatin buat orang tua, berangkatin haji. Daftar haji bila perlu plus-plus dah 2 tahun berangkat. Enggak tahu kita umur. Man kana lahu us'ah, kata Umar bin Khattab, siapa yang punya keluangan rezeki 5 miliar ini kan longgar banget nih. Falam yahuj, enggak haji dia, mati terus. Falyamut yahudiyan au nasraniyan. Jasadnya enggak beda jauh dengan jasad Yahudi dan Nasrani. Ini orang yang enggak mau bayar zakat. Kemudian yang berikutnya adalah summa ata ala qaumin baina aydihim lahmun fi qadrin nadij wa lahmun akhar khabith faja'ala yaquluna min al-khabith wa yad'una an-nadij at-tayyib. Aku lihat satu kaum di hadapan mereka ada daging yang dimasak enak. Potong-potongannya rapi. Tapi enggak ada yang makan. Tapi ada satu kaum lagi kelompok ada daging busuk, belatung, bau. Berebut orang makan. Siapa itu wahai Jibril? Man haula? Hadzal rajul, ini laki-laki. Hati-hati di sini enggak ada. Hadzal rajul yaqumu indahu imra'ah halal, punya istri yang sah. Tayyib, fayati imra'ah khabith, fayabitu ma'ahu hatta yusbih. Malah nyari perempuan yang haram, nginep sama dia semalam, berzina jemaah. Banyak orang sudah punya istri tapi suka jajan. Itu nanti salah satu siksa di kuburnya. Summa ata'ala khashbah ala tariq la yamurru bihi syai' illa qasafathu. Kemudian aku melihat, kata Nabi, ada sebatang kayu di tengah-tengah jalan melintang, siapapun yang lewat akan terkait dengan kayu tersebut. Maka orang-orang banyak nyangkut di situ. Jibril, siapa orang itu? Maka dibacakan ayat oleh Jibril, wala taq'udu bikulli siratin tu'idu. Jangan suka nongkrong-nongkrong di pinggir jalan untuk menakut-nakuti orang yang lewat.
Ini banyak anak muda nongkrong, takut kita lewat kadang Pak. Saya kalau ngisi pengajian ke Kompas, ke daerah Medland situ, kalau subuh jam 4 itu kan berangkat 2:30 Pak. Dari Bulak Kapal, Sepang, itu ribuan anak muda, ngeri kita. Ada yang mabuk, ada yang nyanyi-nyanyi. Wah, ngeri kita. Pas azan subuh, bersih, rapi. Tapi di masjid kagak ada juga dia. Entah kemana ditelan bumi. Itu anak-anak muda sekarang Pak. Masjidnya sepi. Sampai saya tanya setiap pengajian, Pak Abbas namanya yang sering undang, Pak Abbas, materi apa nih? Udah Ustaz, kematian lagi. Kematian terus, udah tiap bulan kematian. Iya, kita udah bentar lagi nih. Tua semua di masjidnya, lebih gede dari ini Pak. Satu baris, saya paling muda di situ. Itu kalau habis anak-anak orang-orang tua itu, siapa yang makmurkan masjid? Makanya anak-anak kecil kalau ke masjid jangan sering dimarahin Pak. Kayak tadi suruh qomat, seneng dia. Suruh. Bila perlu kasih kue dia ke masjid. Kalau masih kita dengar suara anak-anak di masjid itu, masih tenang kita. Ada penerus kita nanti. Kalau sudah nggak ada, ngeri. Summa marra ala rajulin qad jama'a hazmah 'azimah la yastati'u hamluha wa huwa yuridu an yazid 'alaiha. Aku lihat, kata Nabi, ada orang mengumpulkan kayu-kayu besar. Dia coba untuk angkat tapi enggak bisa, dia kumpulin lagi, tambahin lagi. Dia angkat lagi enggak bisa, dia kumpulin lagi, terus begitu, susah hidup. Siapa mereka wahai Jibril? Hadza rajulun min ummatika ala amanatin la yastati'u adawha wa huwa yazidu 'alaiha. Dia umatmu Muhammad, dikasih satu amanah, ente jadi ketua RT. Saya boleh jabatan jadi ketua DKM lagi enggak? Kalau bila perlu plus RW sama lurah sekalian. Rangkap jabatannya tapi enggak ada yang beres Pak. Ini kan banyak orang model begini, kalau beres enggak ada masalah. Tapi kalau enggak beres ini ngeri. Amanah ini akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah. Maka di alam barzahnya dia akan dapat siksa. Maka kalau kita enggak sanggup satu amanah, udah cukup satu aja, kita lakukan sebaik-baiknya, semampu kita tentunya. Kadang satu belum beres, jabatan lain lagi, jabatan lain lagi. Ini kan kadang orang banyak jabatannya, banyak banget nih. Caleg nomor sekian jabatannya. Ini dijalanin nggak nih jabatan banyak begini nih? Nah, ini jamaah jangan buat keren-kerenan, semua itu diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak selesai satu amanah, nambah amanah berikutnya. Ini ngeri ini. Maka ukur kemampuan kita. Kemudian jamaah summa ata'ala qaumin tuqridu syafahum bimaqarid min hadid kullama qaradat adat kama kanat la yaftar anhu syai' min dhalik. Aku lihat ada orang lidahnya menjulur panjang, dipotong lidahnya, bau busuk, menetes darah dan nanah. Orang-orang lari dari dia. Dipotong lagi pakai gunting dari besi panas, memanjang lagi, dipotong lagi, memanjang lagi. Man haula ya Jibril? Jibril siapa orang ini? Al-khutaba'ul fitnah, orang yang suka nyebar fitnah. Nah, ini media sosial ini paling cepat nyebar fitnah Pak. Maka kalau kita dapat berita, jangan langsung disebar, baca dulu. Kata Umar bin Khattab, hentikan kemaksiatan itu bisukuti alaiha, dengan kamu tidak menyebarnya. Dapat, wah ini kalau di-share bisa berantem nih jamaah masjid, udah hapus Pak. Kadang kita kan suka iseng lucu-lucuan. Ada orang nge-share apa? Gambar perempuan setengah telanjang nggak tutup aurat. Lucu nih, share lagi. Pas kita dengar habis ceramah begini, udah saya hapus yang Bapak share itu udah di-share ribuan kali Pak. Tobatnya gimana tobatnya? Maka hentikan di situ. Dalam surat Yasin yang hampir semua kita hafal ayat 12, Allah katakan, Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Aku yang akan hidupin kalian nanti setelah mati. Dan aku sudah catat semua amal kalian. Bahkan jejak-jejak kalian
tapak-tapak kaki kalian aku sudah catat, kata Allah. Wa kullu syai'in ahsainahu fi imamin mubin, dan aku catatnya rapi dalam kitab yang nyata. Bayangin Pak, jejak-jejak kita dicatat. Maka pastikan jejak-jejak itu jejak-jejak kebaikan. Kenapa tahu begini? Dari dia saya tahu. Terinspirasi saya dari dia. Kitab Sahih Al-Bukhari, beliau terinspirasi dari gurunya yang cuman mengatakan, coba seandainya ada orang yang mau mencatat hadis-hadis sahih dari Nabi, berapa banyak pahalanya. Terinspirasi dicatat. Saya punya kitabnya 12 jilid, walaupun jarang dibaca itu, buat hiasan. Gini Pak, kapan selesainya baca? Bayangin berapa orang yang baca itu pahalanya mengalir ke gurunya yang cuma ngasih ide saja. Maka pastikan jejak-jejak kebaikan. Setiap orang tahu ilmu cara mencongkel motor dengan baik, gara-gara si A, setiap pencongkelan motor dia yang tanggung dosanya Pak. Ngeri ini jamaah. Maka pastikan dicontoh yang baik-baik kita itu. Sampai di mana tadi? Dipotong-potong lidahnya. Khutbahil fitnah. Kemudian masuk hadis kedua. Wa kharaja min hadis Abi Harun Al-Abdi an Abi Sa'id Al-Khudri an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala lahu ashabu. Sahabat Nabi ada yang nanya, ya Rasulullah, akhbirna an lailah usriya bika. Ya Rasulullah, ceritain dong tentang bagaimana kau diperjalankan oleh Allah. Fasa'atu ana wa Jibril, aku diajak naik bersama Jibril ke langit. Fa idza bimalak yuqala lahu Ismail, aku ketemu malaikat wa huwa sahibu sama'id dunya, dia penjaga langit dunia, namanya Ismail. Anak buahnya Ismail ini 70,000 malak. Satu malaikat penjaga langit punya anak buah 70,000 malak. 70.000 malaikat. Penjaga langit dunia punya anak buah 70.000. Ma'akulli malak jundun mi'atu alfal malak. Dan yang 70.000 itu masing-masing punya anak buah lagi 100.000 malaikat. Berapa banyak itu? Ini kata hadis ini maksudnya apa? Maksudnya ingin menyampaikan kepada kita, ini baru langit dunia Pak. Sementara langit dunia ini itu seperti cincin yang dilempar di tengah padang pasir. Langit kedua itu padang pasirnya. Nah yang sebesar cincin di atas padang pasir aja sudah segitu malaikat. Artinya Allah ingin bilang sama kita, aku nggak butuh sama manusia. Allah nggak butuh ngaji kita ini Pak. Sholat maghrib kita Allah nggak butuh. Besok mau kita tahajud mau nggak, Allah nggak butuh. Karena malaikat Allah sudah berapa miliar banyak. Itu ada yang sujud, nggak ada yang maksiat. Ada yang tasbih, ada yang tahmid. Maka Allah bilang, ya ibadi law anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum takunu ala atqa rajulin wahid minkum. Sekalian manusia, dari pertama kalian diciptakan sampai kiamat, dari jin dan manusia sekalian, kalian takwa semua. Hati kalian seperti hati Nabi Muhammad SAW. Ma yazid mil mulki syai'. Kehebatanku nggak akan nambah, kata Allah. Keagunganku nggak akan nambah. Aku nggak butuh. Atau kalian maksiat semuanya. Kalimat Allah nggak dilafadzkan. Ma yang kusumin mulki syai'. Kerajaanku juga nggak berkurang sedikit pun. Allah ingin bilang sama kita, ente ngaji yang untung ente. Ente sholat yang untung ente. Maka di sini sebutkan, wa qala Allah Ta'ala wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Enggak ada yang tahu jumlah tentara Allah itu kecuali Allah. Bayangin satu malaikat punya 70.000 anak buah, dari setiap satu yang 70.000 punya 100.000 anak buah. Kita punya karyawan satu aja kadang udah bangga hidupnya. Wah ini luar biasa. Summa qala fastaftahu Jibril. Jibril minta izin sama malaikat
tolong bukain pintu. Jibril buka pintu. Fa idza ana bi Adam. Nabi Muhammad melihat Nabi Adam. Aku lihat Adam. Kahai'ah yauma khalaqallahu ala surati. Persis sebagaimana dia baru diciptakan. Adam ini gagah, ganteng, keren, Pak. Gimana enggak keren? Allah ciptaan langsung dengan tangannya. Hebat. Tuluhu, tingginya kata Nabi, sittuna dhira'. 60 hasta. Ini hasta ini dari sini ke sini. Bukan hasta kita, Pak. Kita pendek-pendek. Orang Arab yang tinggi besar. Bisa 35-40 meter tingginya. Dan Nabi bilang, kullu ummati yadkhulunal jannah ala surati Adam. Ini enaknya. Semua umatku nanti yang masuk surga tingginya setinggi Nabi Adam. Yang agak-agak pendek sabar, Pak. Bikin masuk surga. Setinggi Adam. Belum selesai jamaah. Setampan Yusuf, selembut Ayub. Allahu Akbar. Bayangin, Pak. Nabi Yusuf nggak kebayang tampannya. Nabi juga nanti kalau kita ceritain tuh Mi'raj naik ke langit ketiga ngelihat Yusuf, apa kata Nabi? Faqad a'ta nisfa jamalid dunya. Ra'aitu Yusuf faqad a'ta nisfa jamalid dunya. Aku lihat Yusuf, Allahu Akbar. Separuh ganteng dunia buat Yusuf. Sisanya dibagi-bagi makhluk, gunung, binatang. Kita kebagian masih agak ganteng juga, alhamdulillah. Bagaimana separuh ganteng dunia, Pak? Nah nanti kalau masuk surga seganteng Yusuf, Pak. Masya Allah. Dan hatinya selembut Ayub. Lah kita kan baru sakit gigi 2 jam ngamuk-ngamuk, berisik aja. Anaknya dibilang mantak-bentak. Yusuf, Pak. Nabi Ayub sakit puluhan tahun, disuruh minta sama Allah, dia bilang malu. Malu saya sama Allah dikasih nikmat panjang, baru sakit sekian puluh tahun. Allahu Akbar. Luar biasa jemaah. Nabi melihat Adam dengan bentuk aslinya. Tu'radu alaihi arwahu dzurriyyatahul mu'minin fayuqalu lahu ruhu thayyib wa nafsu thayyib. Diperlihatkan anak keturunan Nabi Adam yang baik-baik. Dia noleh ke kanan, dia lihat. Kata Adam apa? Ruh thayyib, jiwa yang baik. Ruh yang baik, ij'aluha fi illiyin, masukkan dia ke surga, ke tempat yang tinggi. Kemudian dia menoleh ke kiri, dia lihat anak keturunannya dari orang-orang kafir. Ruhul khabis, jiwa yang buruk, nafsul khabis. Ij'aluha fi sijjin, masukkan dia ke sijjin. Sijjin ada yang menafsirkan neraka, tempat yang paling bawah. Summa madat hani'ah, kemudian aku berlalu kata Nabi. Fa idza ana bi akhwanah, yakni bil khawan al ma'idah allati yu'kalu 'alaiha. Aku melihat ada wadah besar. Orang Arab kalau nampannya kan besar, Pak. Onta masuk satu kan. Hebat. Sekali-kali gitu pengajian. Gak usah onta tapi Pak, kambing aja satu. Nasi kebuli. Itu namanya akhwanah orang Arab. Saya bulan lalu itu mampir ke Ajwad Resto. Bukan mampir, sengaja ke situ. Menunya kita lihat 1 ekor kambing, setengah ekor apa seperempat puyuh. Coba yang setengah. Setengah itu hampir 2 juta, Pak. Makan dah itu. Nah, nampan yang besar itu namanya akhwanah. Aku melihat ada akhwanah kata Nabi. Nampan besar tempat makan. Wa 'alaiha lahmun masyruh laisa yuqarribuha ahad. Ada daging yang enak sudah dimasak, tapi enggak ada yang deketin kata Nabi. Wa idza ana bi akhwanatil ukhra, ada lagi satu wadah besar. 'Alaiha, di dalamnya lahmun qad arwah wa antan. Daging sudah membusuk, sudah bau bangkai, penuh belatung. Indahan nas, manusia ngumpul di situ semua. Ya'kuluna minha, lahap makan, tapi jijik tapi makan. Ya Jibril, man haula, siapa itu wahai Jibril? Ngeri ngelihatnya. Haula'i min ummatika yatrukunal halal wa ya'tunal haram. Ini yang di dunia itu suka meninggalkan yang halal, nyari yang haram. Suka yang hak, jadi enggak mau yang halal. Ini yang dikhawatirkan oleh Nabi, Pak.
13 hari kurang lebih sebelum beliau meninggal, beliau mengatakan apa? Ma syirku akhafu alaikum. Bukan lagi dosa syirik yang paling aku khawatirkan menimpa kalian. Walakin akhafu an tanafasu fiha. Yang paling aku takutkan adalah kalian berlomba-lomba ngejar dunia. Khulwah, manis dunia ini. Khudrah, hijau, mempesona dunia ini. Kalian gak peduli lagi halal dan haram. Yang penting punya, yang penting keren, yang penting tersohor. Urusan dosa belakangan aja nanti. Wah, ini ngeri. Kemudian summa madaitu hani'ah, kemudian aku berlalu. Fa idza ana bi aqwam, aku melihat satu kaum, butunuhum mislal buyut, perut-perut mereka sebesar-besar rumah. Kullama hada ahaduhum kharra, setiap mereka mau bangkit mereka tersungkur, dan mereka semua berdoa, Allahumma la tuqimis saah, ya Allah jangan bikin kiamat, jangan bikin kiamat. Karena dia sudah tersiksa di alam barzah. Kalau kiamat kan masuk neraka, lebih serem lagi. Ya Allah jangan bikin kiamat. Wahum ala sabilah ali fir'aun, mereka adalah pengikut-pengikut Fir'aun. Kemudian belum selesai ini hadisnya, fasami'tuhum, aku lihat mereka, kata Nabi, yatja'una ilallahi azza wajalla, teriak-teriak mohon ampun sama Allah. Qalat ya Jibril man haula, siapa orang itu perutnya besar-besar, teriak-teriak. Haula'i min ummatika, umatmu siapa lagi? Kemudian Jibril baca ayat, Pak, ini ayat yang paling serem dibaca ini. Cuman baca aja. Kita harus sampaikan walaupun pahit. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Ini adalah pelaku riba yang enggak tobat sampai mati. Orang-orang yang memakan riba tidak akan bisa berdiri kecuali seperti orang kemasukan setan. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mislu riba. Dia dulu bilang di dunia dengan congkoknya, sama aja. Syariah sama enggak syariah sama aja, enggak ada bedanya. Allah bilang apa? Wa ahallallahu al-bai' wa harrama riba. Kata siapa? Sama kata Allah. Aku halalkan jual beli, aku haramkan riba. Faman ada, siapa yang sampai peringatan ini ke telinganya, kata Allah, enggak tobat, fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Dia akan jadi penghuni neraka di situ selama-lamanya. Yamhaqullahu riba. Ayat berikutnya lebih serem lagi. Aku akan hancur leburkan pelaku riba itu. Modal riba, untung pertama, nanti lihat Allah jungkir balikin, Pak. Wa yurbis sadaqat. Allah akan tumbuh kembangkan sedekah. Loncatin satu ayat, ya ayyuhalladzina amanu. Ibnu Qayyim mengatakan kalau ada ayat ya ayyuhalladzina amanu, tolong perhatikan ayat ini. Cek, pasti ada peringatan atau berita baik. Di sini Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hei orang beriman, takut sama Allah. Wadharu ma baqiya minar riba, tinggalin riba itu. Fa illam taf'alu, kalau kau enggak lakukan, kata Allah, siap-siap. Fa in lam taf'alu fa'dzanu biharbin minallahi wa rasulih. Aku tabuh genderang perang, siap kalian melawan aku dan Nabi Muhammad. Dia enggak ada dosa yang ditantang perang kecuali dosa riba. Sementara riba ini luar biasa, jemaah. Ngeri sekarang. Maka sebisa mungkin kita harus keluar bagaimanapun caranya. Doa sama Allah, minta. Summa madaitu hani'ah, jangan lama-lama dibahas, ngeri. Kemudian aku berlalu, kata Nabi, fa idza ana bi aqwa masyafirhum kama syafiril ibil. Aku lihat ada orang mulutnya doer seperti mulut ibil, onta. Onta itu, Pak, mulutnya elastis. Bisa makan duri-duri di padang pasir itu enggak tertusuk. Nah, ini mulut-mulut digambarkan seperti mulut onta, artinya doer. Yaftah ala afwahim wa yulaqhamuna dzalikal jamr. Akan tetapi mulutnya dibuka oleh malaikat, batu-batu sebesar bola bekel dimasukkan ke mulutnya. Setelah dimasukkan,
Fasami'tuhum yaja'una ila Allah azza wa jalla. Thumma yakhruju min asafilihim fasami'tuhum yaja'una ila Allah azza wa jalla. Setelah dimasukkan, keluar langsung dari duburnya. Masukin lagi batu panas, keluar dari duburnya. Dia berteriak kesakitan luar biasa. Nabi menghela nafas, ya Jibril, man haula? Siapa itu wahai Jibril? Kata Jibril adalah umatmu ya Muhammad. Kemudian dia membaca surat An-Nisa ayat 10. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ir. Dia adalah orang-orang yang suka makan harta anak yatim secara zalim. Ini surat An-Nisa ayat 10. Setelah ini tentang waris, Pak. Jadi jangan dibayangin, oh ada panti asuhan ustadznya kali. Bukan. Ustadznya kalau ada pengurus panti asuhan, Pak, dia nggak punya kerjaan kecuali ngurus anak itu dapat bantuan. Dia boleh ikut makan dari bantuan itu. Ini surat An-Nisa ayat 10. Surat An-Nisa awal-awal bicarakan waris. Ada orang meninggal, punya anak kecil-kecil. Umnya udah besar-besar, udah dewasa. Ini bocah dapat warisan sama seperti umnya. 3 petak. Apa kata umnya? Udah masih bocah, kasih 2 aja. Yang 1 juga dia nggak tahu. Ini zolim ini. Ini makan harta anak yatim. Ada nggak model begini, Pak? Banyak, Pak. Banyak model begini. Kemudian jemaah wa madaitu hani'ah, aku kemudian melanjutkan perjalanan fa idza ana binisa'i mu'allaqat bisadihinna fasami'tuhunna yatja'na ila Allah azza wajal. Kemudian aku lihat perempuan, mohon maaf, payudaranya digantung. Mereka berteriak kesakitan. Jibril, siapa dia? Haula izzinah min ummatik. Itu adalah penzina-penzina, perempuan-perempuan penzina dari umatmu. Sekarang yang ngeri ini, Pak. Perzinahan luar biasa sekarang. Saya kemarin 2 kali ikut seminar parenting di salah satu kota kecil di Jawa Timur. Tanggal 7, berarti baru 7 hari. Sudah ada 6 orang yang mengajukan nikah anak SMP kelas 1 karena sudah hamil, 1 di antaranya sudah melahirkan. Berzina, anak kelas 1, Pak. Anak kelas SD disurvei 92% kelas 5-6 sudah pernah nonton film porno dari 100 orang. 2022 jumlah yang hamil di luar nikah di kota yang sama itu 216, Pak. Ngeri kita pergaulan sekarang, jemaah. Ini siksanya lebih ngeri lagi. Kemudian aku melanjutkan perjalanan lagi, kata Jibril, aku lihat ada orang yaqta'una min junubihim allahmun fayulaqamunah. Dia ususnya keluar, dia potong, dia makan. Dipotong, dia makan. Qalat ya Jibril, man haula? Siapa itu wahai Jibril? Al-hammazun wal hammazat. Dia adalah orang yang humazah, lumazah. 114 surat dalam Al-Quran, hanya ada 2 surat, dua-duanya di juz 30 yang dikasih nama neraka. Wailul likulli humazatil lumazah sama wailul lil mutaffifin. Apa itu humazah? Humazah itu orang yang suka ngejek dengan ucapan atau dengan isyarat. Kalau ditafsir dengan mengerikkan mata, misalnya ada orang yang kita ejek, kita kasih tanda-tanda, niatnya mau ngejek, itu humazah. Atau kita ejek langsung dia. Lumazah, ngejek orangnya nggak ada. Ghibah, orangnya nggak ada nih, kita omongin kejelekannya. Apa itu ghibah? Nabi pernah ditanya. Antaqul ma fi ahika wa huwa fi. Kau bicarakan aib yang ada dalam saudaramu. Emang benar kok dia begitu? Ya itu ghibah. Kalau nggak ada, fitnah namanya. Nah ini jamaah yang dirahmati oleh Allah. Hadis terakhir yang pendek aja. Wa dzakara Abu Daud min Anas bin Malik. An Anas bin Malik
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lama araja bi maratu bi qaumin, ketika aku dimi'rajkan aku melihat satu kaum adfaruhum min nuhas yakhmashuna wujuhum wa suduruhum. Aku lihat ada orang kukunya runcing-runcing terbuat dari tembaga. Dia cakar-cakar wajah sampai berdarah-darah, dadanya dia robek-robek sampai berdarah-darah. Faqalat man haula ya Jibril. Jibril, siapa orang itu? Alladzina ya'kuluna luhuman nas wa yaqauna fi a'radihim. Dia adalah orang yang suka membicarakan kejelekan saudaranya, melecehkan kehormatannya. Sekarang banyak, Pak. Maka dalam hadis lain Nabi mengatakan la yadkhulunal jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarrah minal kibr. Enggak akan masuk surga orang yang ada dalam hatinya sebesar debu dari kesombongan. Sahabat bingung, Pak. Karena definisi sombong dia belum begitu paham. Ya Rasulullah, kata sahabat salah satu dari mereka, inna rajul yuhibbu an yakuna saubahu hasanah wa na'lu hasanah. Ya Rasulullah, kami itu suka baju baru, sendal baru, rumah baru, kendaraan baru. Apakah itu sombong? Enggak, itu bukan sombong. Silahkan aja, Pak. Salah satu sahabat yang dijamin masuk surga, Abdurrahman bin Auf, kapaknya dari emas. Boleh enggak? Boleh. Kalau halal kan dihisab doang. Dari mana, untuk apa? Bisa jawab, selesai. Bapak mau bangun rumah 10 lantai juga silahkan. Saya punya teman di Saudi itu rumahnya 10 lantai, Pak. Yang dipakai 4 lantai. Sisanya dia sewain pas musim haji aja 3 bulan, musim haji. Dia kerjanya 3 bulan, sisanya liburan dia di Bali. Silahkan, cuman dihisab kalau halal. Dihisab belum tentu diazab. Halal dihisab, haram baru diazab. Bukan itu sombong, kata Nabi. Al-kibru, sombong itu adalah batarul haq, enggak mau menerima kebenaran dari Allah dan Rasulnya. Wa ghamtun nas, suka meremehkan orang. Maka kita enggak boleh ngeremehin orang, Pak. Maka ada orang ditanya apa itu takwa? Di antara mereka mengatakan, kau melihat orang lain itu jauh lebih baik darimu, itu takwa. Kadang kita kan melihat orang lain, penampilannya begini. Padahal bisa jadi dia lebih dulu masuk surga dari kita, Pak. Nabi kan pernah cerita tuh, bentar lagi calon penghuni surga masuk nih, kata Nabi. Sahabat di bayangannya, pasti yang songkoknya mantap, jenggotnya keren, surbannya besar, jubahnya. Ternyata yang masuk, ya Allah, yang enggak diperhitungkan, Pak. Laki-laki masih netes-netes air wuduknya, tangan kirinya megang sendal cebit, sudah lusuh, cengar, cengir. Itu yang di zaman masuk surga, bayangin, Pak. Kita duduk gagah di sini, bisa jadi orang-orang yang di emper itu duluan masuk surga dari kita, jamaah. Besok Nabi bilang lagi, dia lagi. Besok Nabi bilang dia lagi. Masya Allah. Sahabat pura-pura mau nginep di rumah orang itu. Pengen tahu amalnya apa. Dilihat malamnya enggak tahajud, Pak. Baca Quran juga biasa-biasa aja. Senin Kemis enggak puasa. Bahkan subuhnya pernah telat ke masjid masbuk. Maka sahabat itu akhirnya bilang, saya mohon pamit. Saya sebetulnya enggak berantem sama orang tua saya. Cuman saya penasaran. Nabi bilang inti sampai 3 kali bakal masuk surga. Allahu Akbar, sujud dia senang. Tapi amal inti enggak ada yang istimewa di mata saya. Tuh kan. Apa kata dia, Pak? Lastu min ahli siyam, wala min ahli qiyam, walam ujawidil Quran. Aku bukanlah orang yang ahli salat, maksudnya salat tahajud. Aku bukan orang yang rajin puasa sunnah. Bahkan qiraahku, bacaanku belum bertajwid banget, masih belajar. Kan kita banget ini. Tambah bingung sahabat ini, apa yang menyebabkan masuk surga? Tapi aku sebelum tidur, aku maafin hari itu siapapun yang menyakiti hatiku, aku maafkan. Allahu Akbar. Ingat dia langsung sahabat ini. Alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anil nas. Ternyata orang yang dijamin bahkan masuk surga seluas langit dan bumi itu adalah orang yang rajin infak, sedekah di waktu lapang dan sempit, pandai menahan hawa nafsunya, dan mudah memaafkan orang lain. Ini luar biasa, jemaah.
Nah ini 3 hadis yang bisa disampaikan, masih ada waktu sedikit. Mungkin ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Kalau bisa dijawab, kalau enggak ya enggak dijawab. Silakan paparan dari Ustaz Hadi Firdaus tentang macam-macam wajah kubur yang dilihat Nabi saat Mi'raj ke langit. Ada yang bertanya silakan. Masih serem. Enggak ada yang bertanya nih. Nabi mengingatkan kita, mumpung belum ada yang nanya nih. Kata Rasul, la tansa an tas'al an arba' fi duburi kulli salatil faridah. Ini dulu pernah saya sampaikan lagi. Tolong kata Nabi, jangan pernah lupa doa. Minta 4. Di akhir sholat sebelum salam. Ini kalau Nabi kasih tahu tempatnya, Pak, itu berarti kalau dibaca pada saat itu dahsyat. Di akhir sholat sebelum salam, sholat wajib. Bukan berarti nggak boleh dibaca sholat sunnah. Berarti ini Nabi sebutin nih. Di akhir sholat sebelum salam, di sholat wajib. Minta 4. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih dajjal. Ini 4 ini, Pak. Ini kalau Allah kabulkan jemaah, selesai urusan akhirat kita. Insya Allah masuk surga. Maka minta terus ini. Minta terus. Nabi udah ngajarin. Minta terus. Dijauhkan dari jahannam, dijauhkan dari siksa kubur, kesulitan-kesulitan hidup, payahnya sakaratul maut, dari masih dajjal, selesai, Pak. Nikmat hidup kita. Udah nggak ada yang nanya ya, azan. Baik, jamaah, kita tutup sama-sama dengan istighfar, hamdalah dan doa kafaratul majlis. Astagfirullahaladzim, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.